Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi wa jawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Agung Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita insyaallah akan membuka satu kajian pembukaan kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari. Biasanya kita sering dengar hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat hadis Sahih Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari Muslim. Itu sekarang kitabnya ada di depan saya. Jadi kitab Sahih Bukhari ini adalah ibarat dari hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Bentuknya seperti ini kitabnya. Di dalam berupa hadis-hadis dan murni hadis tanpa keterangan. Murni hadis tanpa keterangan. Jadi Imam Bukhari memang beliau ini mengumpulkan hadis dari mana saja, puluhan ribu hadis dikumpulkan, disaring. Ini mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang sahih, mana yang perawinya ini pernah berbohong, mana yang adil, mana yang tidak, mana yang pernah lupa, mana yang pernah ini. Terus dipilih. Ini ada 3 jilid seperti ini banyak. 3 jilid. Jadi sebelum kita masuk ke dalam hadis ini, kitab ini, kita harus dulu pertama mengkaji siapa itu Al-Imam Al-Bukhari. Siapa sih Imam Bukhari? Terkenal itu orangnya. Tapi sebelumnya kita hanya kepada baginda Rasulullah SAW, pada para nabi, pada para sahabat, kepada para ahlul bait Rasulullah SAW, para tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, khususnya guru kita Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amatan Allah bi madanihi wa mawda alaina min barakati wal bari ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua pujian ila Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amadana Allah bi madadihi wa qada alaina barakatuhu wa anwari ulumihi fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bukhari. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, namanya aslinya adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari itu aslinya namanya Muhammad, ayahnya namanya Ismail. Seperti Imam Asy-Syafi'i, orang terkenal Imam Syafi'i, Imam nama Imam Syafi'i itu siapa? Muhammad. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad. Kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, kalau Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, sama Muhammad binnya juga nama Nabi. Kalau Imam Syafi'i binnya Idris, Nabi Idris. Kalau Imam Bukhari Muhammad juga, ibnunya Ismail. Jadi namanya ini nama-nama Nabi ya, nama orang-orang saleh. Kalau kita kan nama-nama bintang film zaman sekarang. Nak hamil besar, istri cek di Facebook, cek Instagram, mana nama yang bagus ya, kamu diambil. Nama tengok tak lari dari nama Nabi Muhammad bin Ismail. Anaknya nama Muhammad, ayahnya nama Ismail. Al-Bukhari. Bukhari itu Bukhara. Kalau sekarang daerah, maksud orang yang berbangsa Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang Uzbekistan, ya. Uzbekistan, dia bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Uzbekistan. Boleh dalam Bukhari radhiyallahu taala anhu di Bukhara yaumul Jum'ah atau lailatha Thalith Ashara Syawal sanata mi'ah arba'a wa tis'in hijriyah. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu dilahirkan di Bukhara pada hari Jumat atau malamnya tanggal 13 Syawal tahun 194. Sekarang 1442. Berarti Imam Bukhari ini kitab ini umurnya berapa? 12 abad yang ada depan kita. 12 abad, 1200 tahun. Sekarang kita ada di depan kita. Jadi insya Allah apalagi istiqna hadis itu Rasulullah SAW penuh dengan keberkahan. Kita hadir di majlis hadisnya Rasulullah itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan satu maklumat, satu hal yang sifatnya zahir, tetapi yang sifatnya batin tidak nampak oleh mata. Itu ada hadisnya Rasulullah SAW. Ada. Ini bukan hanya sekedar, kalau hanya sekedar maklumat apa yang datang ke sini, tak payah. Ya, cukup lihat di Google lebih-lebih, ilmu lebih-lebih bisa di Google. Tapi ketika kita duduk di majlis hadisnya Rasulullah SAW, di situ ada hal yang tidak tampak yang kita dapat. Makanya contoh pertemuan itu sangat berpengaruh. Buktinya apa? Contoh saya tidak Al-Imam Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman sahabat, orang saleh luar biasa. Saleh luar biasa. Cuman dia tak ketemu saja sama Rasul. Dia tidak disebut sahabat. Kalau dia ketemu saja, dah jadi sahabat. Tak usah lama-lama, ketemu aja di Madinah Nabawi langsung keluar jadi sahabat. Jadi bertemu itu ada satu hal yang kita dapatkan yang tidak tampak oleh indera kita, oleh mata kita. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dilahirkan pada tahun 1194 Hijriah. Jadi setelah Imam Syafi'i. Jadi kita harus mengurutkan nih. Kita harus urutkan. Kita tahu Imam Abu Hanifah lahir tahun 60-an. Imam Malik tahun 93. Imam Syafi'i tahun 150. Imam Ahmad bin Hanbal satu masa dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari setelahnya Imam Syafi'i tahun 194 Hijriah. Masih 200 tahun ulama. Ini ulama salaf.
Imam Bukhari itu termasuk ulama salaf. Jadi kalau kita belajar fikihnya Imam Malik, fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Abu Hanifah, fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu umurnya sekitar 1.300 tahun. Bukan ilmu baru. Imam Bukhari setelahnya. Jadi Imam Syafi'i membuat madhab, Imam Malik membuat madhab, Imam Abu Hanifah sebelum ada kitab Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah belum ada. Jadi Imam Malik itu punya satu kitab namanya kitab Muwatta Imam Malik. Jadi itu termasuk asal kitab pada kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian timbullah kitab Bukhari ini. Di zaman kitab Bukhari ini, Imam kitab Bukhari inilah menjadi di zamannya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Periodenya jauh setelah dari Imam Malik. Imam Malik tahun 93, selisih 101 abad. Imam Malik dengan Imam Bukhari selisih 1 abad. Imam Malik lahir tahun 93, Imam Bukhari lahir 194, 101 tahun jarak antara Imam Malik dengan Imam Bukhari. Jadi kita perlu juga bahas seperti ini agar nyambung gitu. Agar nyambung, jadi kita tak ngambang siapa Imam Malik, siapa Imam Bukhari. Ini dia. Ini Imam Bukhari. Kemudian waktu fi lailata sabti lailata Aidil Fitri sanata mi'atain sitta wa khamsin Hijriah. Meninggal pada persis malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Jadi meninggalnya pun masih di 300 tahun. Masih berada salah. Lahir di 100 tahun kedua, meninggal di 100 tahun ketiga. Boleh masalah. Hadisnya wasittina sana. Hadisnya lain wasittina sana. Illa salasata asyara yauman. Umurnya yaitu 62 tahun kurang 13 hari. Umurnya, insyaallah. Umurnya tak terlalu panjang. Tapi Imam Malik umurnya sangat panjang. Ruya anhu annahu qala kharrajtu kitab sahih min zahai 600,000 hadis fi 16 sana wa ma wada'tu fi hadisan illa tasaltu wa sallaitu rak'atain. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, aku mentahrik hadis di dalam kitab sahihku ini, kitab ini, katanya aku mengambil dari hadis sebanyak 600.000 hadis. 600.000 hadis dikumpulkan sama Imam Bukhari. 600.000 hadis dicari mana dhaif, mana sahih, mana hasan. 600.000 pasti 1.000 aja dah banyak. 6.000 aja dah banyak. 60.000 dah banyak. 600.000 hadis. Jadi hadis dikumpulkan ya. Memang kerjaannya Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis memang. Segitu banyak hadis yang berkembang di masyarakat dikumpulkan. Gimana yang betul-betul hadis, mana yang sahih, mana yang bukan, dicek ya. Di periodenya dari Imam Bukhari ke Rasulullah SAW masih 200-an tahun, 250 tahun. Jaraknya ke Rasulullah tidak terlalu jauh. Tapi yang dikatakan itu Imam Malik masih 100 tahun pertama. Jadi kuatnya hadisnya Imam Malik ini karena jaraknya ke Rasulullah ini sangat dekat. Jadi kalau kita sedang pesan berantai dari sini, kali ini ada pesan oper sampai ke sana. Di sini bunyinya lain, di sana tahap bunyinya. Ini hadis ini masalahnya kayak gitu juga. Tambah jauh, tanpa ada kekuatan, kehebatan orang yang mencari seperti Imam Bukhari ini. Nah, ini akan berpengaruh kepada martabatnya hadis itu tadi. Jadi dicari itu mana yang sahih, mana yang sahih. Jadi hadis yang dikumpulkan ini aslinya disortir dari 600.000 hadis. Disortir. Selama berapa tahun? Selama 16 tahun.
Beliau 16 tahun itu kerjanya nyari hadis, dengar hadis hafal. Kalau kita masih pakai tulis, kalau beliau hafalannya luar biasa. Kemudian kata beliau, wa ma wadatu fi hadisan illa tasaltu wa salaitu rak'atain. Tidaklah aku taruh satu hadis di dalam kitab sahih ini. Satu hadis tidaklah aku taruh satu hadis di dalam kitab sahih ini, katanya, kecuali aku mandi dulu, aku sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu baru aku tulis saja. Kenapa ini bukan sembarangan? Ini adalah kalamnya baginda Rasulullah SAW, Nabi. Bukan sembarangan di kalam Nabi ini. Tapi kita begitu berubah macam tak ada harganya. Nah, ini hadis ini bukan sembarangan. Ini dulu keluar dari lisannya manusia termulia di dunia dan di akhirat. Bercahaya, orang yang ganteng luar biasa, hebatnya luar biasa. Manusia mulia tanpa dosa. Itu dari lisannya ini, tulisannya ini dituliskan. Enggak sembarangan. Jadi tidak aku taruh di sini, kecuali aku mandi dan aku sholat 2 rakaat pada waktu tulis. Tak sembarangan. Itu orang-orang alim. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas, ahli hadis. Imam Malik punya Imam Syafi'i, dia ahli hadis sekali lagi. Ketika ada orang jauh datang, jadi Imam Bukhari kan setelah Imam Malik, ada hadis-hadis Imam Bukhari ini yang melalui Imam Malik ada. Karena Imam Malik pada zaman itu orang yang paling alim di Madinah. Imam Malik pada zamannya tahun 100 awal. Jadi Imam Malik ketika ada tamu datang, ditanya sama Imam Malik, ada apa gerakan hajar? Kata tamunya, saya ingin mendengar hadis Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, oke, masuk, tunggu sebentar. Kata Imam Malik, apa yang penting Imam Malik? Mandi, bersih, pakai wangi, pakai baju bagus, baru dia duduk. Kemudian baru disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang mau disampaikan ini bukan sembarangan. Kita yang bikin sembarangan. Itu tak sembarangan. Jadi kadang-kadang kita ini kata-kata orang-orang biasanya kadang-kadang kita macam kita anggap apa luar biasa. Ini hadis Rasulullah malah direka. Kalau ada surat apa dari siapa, oh ini penting, jadi penting ini lebih penting lagi ini. Ini adalah kalam yang berbeda Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik itu tidak menyampaikan hadis kecuali sudah mandi, pakai baju kebesaran, wangi baunya baru disampaikan. Kalau Imam Bukhari kata beliau, aku tidak menulis di sini. Ini berarti dia menyontoh siapa? Itu ulama-ulama sebelumnya. Dia tahu siapa Imam Malik. Imam Malik mengajarkan adabnya seperti itu. Bukan yang begitu pakai baju agama bisa. Jadi jangan sampai mundur ini membaca hadis Rasulullah tapi di dalam keadaan yang tidak bagus. Apalagi ditulis di sini. Tengok orang zaman dulu luar biasa. Wa fadailuhu aktsaru min al-fuqsa wa awfaru min adad ar-ramli. Min adad ar-ramal wal hasar minha annahu hafizal hadis fi sighari. Jadi keutamaan Imam Bukhari itu sangat banyak sampai tak terhitung kadang-kadang. Tak begitu banyaknya kelebihannya Imam Bukhari. Minha annahu hafizal hadis fi sighari wa huwa ibnu asri sinin wa kataba an suyuhi katsira. Jadi Imam Bukhari termasuk di antara kelebihan Imam Bukhari dulu itu menghafalkan hadis mulai kecil umur 10 tahun. Umur 10 tahun dah ribuan hadis hafal. Waqad qala radhiyallahu ta'ala anhu katabtu an alfin wa zamanina rajulan laysa fihim illa sahih hadis. Kulluhum yaqulu al-imanu qawlun wa amalun. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, aku menulis hadis ini dari 1080 ulama. Alfin wa zamani 1088. Tengok
dicari 1000 orang dicari sama Imam Bukhari untuk nulis nih. Makanya kita ini tinggal duduk manis, dengarkan saja. Imam Bukhari ini dicari dia 1080 ulama dicarinya. Pergi ke sana jauh, dapat satu hadis. Perjalanan satu hari, satu malam, 2 hari, seminggu. Pergi ke sana, kemana. Bukan apa-apa. Kita tinggal duduk dengarkan saja. Berkah tetap. Berkah hadis Rasulullah SAW itu tetap. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kata beliau, saya ini dapat hadis ini dari 1080 guru. Apa tak kita enakan ya? Betul betul. Dia jumpa 1080 guru, dijadikan dia satu, tidak dipilih dia yang sesuai stok yang kita taruh di sini. Kita tak perlu kemana-mana lagi. Bayangkan 1080 guru. Apa tak susah perjuangan 16 tahun dia mencari. Jadi kita biar kita tahu betapa sulitnya pekerjaan para ulama dulu, betapa sulitnya. Kalau kita baru saja nengok share FB, share WhatsApp, udah jadi menyalah-nyalahkan ulama besar. Kau mana? Bangun tidur buka WhatsApp share, oh ini. Langsung dia bilang itu sesat itu akal. Bangun tidur gini langsung menyesatkan orang. Ini 16 tahun pergi kemana-mana mencari gurunya 1080. Gurumu berapa? Gurunya Imam Bukhari 1080 orang untuk mengumpulkan hadis. Laisa min illa sahihul hadis. Dan semuanya yang saya temui itu 1080 orang, semuanya itu ahli hadis semuanya. Yang mengumpulkan hadis tadi. Siapa dengan di sana ada hadis banyak, dia pergi dia minta, dia pergi dia minta. Dihafalkan, semuanya dihafalkan. Kalau kita tenang aja pakai perekam aja direkam. Ya tak ada, recording belum ada di zaman Imam Bukhari. Betul-betul masuk ke sini. Kemudian kulluhum yaqulu al-imanu qaulun wa amalun. Semua guruku yang 1080 itu semuanya ahli hadis dan orang soleh semuanya. Apa kata guru-guru yang diambil? Semuanya mereka mengatakan iman itu perkataan dan amal. Maksudnya apa? Orang itu bukan sekedar cuma di bibir saja hadisnya tuh. Dia qaulun wa amal. Kalau sekarang cuma di bibir saja. Yang lebih parah cuma di laptop saja. Cuma di HP saja. Ilmunya tuh di HP, HP-nya hilang, bodoh langsung. Iya. Di Google kuota habis langsung bodoh, langsung total bodoh. Kenapa? Kuota habis. Nah, sudah. Kayak itu menyala-nyalakan. Ini luar biasa. Nah, jadi kita perlu tahu betapa susahnya orang mencari ilmu. Betapa susahnya. Jadi sekarang gampang sekali. Oh ini hadisnya ini anu. Oh semudah itu kau bilang itu. Tengok ni. Betapa susahnya dia. Jadi mereka yang ditemui gurunya Imam Bukhari semuanya orang-orang yang betul-betul berilmu dan mengamalkan. Al-imanu qaulun wa amal. Susah sekarang ini. Kalau ngomong gampang, amalkannya susah. Tetapi gurunya Imam Bukhari semuanya yang 1080 orang ini semuanya ulama yang dia punya ilmu dan dia juga pengamal. Apa tak luar biasa saja. Baru ya anhu rijal kathiruna nahu mi'ati alfi. Setelah kitab Bukhari ini jadi, bapak-bapak, adik-adik semuanya, setelah kitab Bukhari ini jadi, Imam Bukhari mengumpulkan dari 1000 lebih. Kemudian orang-orang berdatangan. Ngapa berdatangan? Nak potong kompas, maksudnya dari mana Pak? Tak perlu cari kemana-mana 1000 orang, cukup kita datang ke Imam Bukhari. Berarti kita tidak dapat itu semua. Apa tak enak? Tinggal sejamnya aja sebenarnya. Kita sekarang lebih sedap lagi. Jadi kata Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan darinya itu sebanyak 100.000 ulama. 100.000 ulama datang. Buru-buru kepada minta hadis. Ini kita lihat. Nih 100.000 ulama dari Rasulullah. Apa tidak itu
kita tengok bagaimana semangatnya para ulama dulu di dalam untuk mendapatkan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100.000 orang berhaji ulama semua. Kalau kita orang awam pun tak minat dengan hadis, tak minat, dianggap sampai level tak tahu. Ini luar biasa. Inilah kadang-kadang kita tak tahu mana kerikil, mana permata. Namanya orang masih awam. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya yang kita dapatkan secara batin itu jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan secara isi, secara zahir. Wa'adzamul ulama wa bayataka, para ulama mengagungkan Imam Bukhari dengan sebetul-betul mengagungkan. Hatta anak musliman sahih kanan ulama dakhala ali yaqulu da'ni uqabil rijlain. Ulama mengagungkan Imam Bukhari karena keilmuannya yang luar biasa. Sampai Imam Muslim ini dengan Imam Bukhari dia satu kurun. Jadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari nomor 1. Ada lagi namanya Sahih Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini satu kurun dia. Sama-sama ulama. Cuma setelah dibandingkan, Sahih Imam Bukhari ini berada di atas sedikit Sahihnya Imam Muslim. Jadi sebetulnya kawan sama-sama ulama. Imam Muslim kalau datang ke majlisnya Imam Bukhari, datang. Dulu majlis macam gini nih, majlis hadis. Dia cukup tak dengarkan hadis. Imam Bukhari menyampaikan, datang, hafal, atau sebagian dicatat. Ini balik kau hadis itu datang lagi. Imam Muslim ketika datang ke Imam Bukhari, apa kata Imam Muslim? Biarkan aku mencium kakimu, wahai Imam. Sama imamnya. Begitu dia mengganggu bagaimana derajatnya Imam Bukhari di hadapan para ulama pada waktu. Wa kana yahfazu wa huwa sabiyyun 70,000 hadisin sarda. Imam Bukhari menghafalkan hadis ketika dia masih kecil dari 10 tahun. Umur 10 tahun dia menghafalkan hadis sebanyak 70,000 hadis. 70,000 hadis waktu kecil. Ini isinya berapa? Hadis ini. Ini tiga jilid seperti ini. Ini 7.000 hadis. Bukhari ini 7.000 hadis. Dia 3 jilid seperti ini. 3 jilid. Nah, ini jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ada 4 jilid. Ini hadisnya sekitar 7.000 hadis. Kalau 7.000 hadis segini nih, kalau 70.000 hadis, itu berapa banyak hadis? Umurnya 10 tahun. Cerdas sekali, makan nyampe. Tak lagi makan ikan asin, tak apa dah. La ilaha illallah. Beban. Kuliah ilal kafir aja terbalik-balik, tak selesai. Dia 7.000, 70.000 enggak? Ini kalau mereka 10 kali lipat ini, 10 kali lipat. 10 1, 2. Umurnya 10 tahun. Bukan banyak. Tapi kalau tidak kecerdasan yang luar biasa seperti apa? Wa kana yanzuru fil kitabi marratan wahidatan wa yahfadhu ma fihi min nadratin wahidah. Imam Bukhari ini beliau ketika dia melihat kitab min nadratin wahidatan wa yahfadhu ma fihi min nadratin wahidah, maka kontak dia langsung hafal sekali pandangan. Dia lihat kitab, buka. Macam saya gitu kan, buka. Nengok gini aja, macam foto pakai Android HP itu. Tengok, tak langsung hafal. Buka lagi, klik macam gini dia, apa? Sekali pandang lagi. Kita bagaimana? Kita adalah gantinya itu Android,
Enggak lagi, betul lagi. Bebalnya kita bahasa. Ini kisah nyata ini. Sebetulnya kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia kalau membaca kitab, ini yang sebelah ditutup sama Imam Syafi'i. Ini kitab kan ada dua kitab ini kan kalau kita buka ini. Imam Syafi'i kalau baca yang sebelah ini ditutup. Karena beliau sedang fokus ke sebelah sini. Kenapa ditutup yang sebelah? Takut kalau ini dibuka hafal duluan. Jadi nggak fokus ke sini. Ini dibuka nampak ke sini jadi hafal duluan sudah hafal kalau dibuka. Jadi jangan fokus ke sini. Ini jangan nampak, tutup. Ketika nampak aja langsung nampak. Itulah seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Wa kana yaqumu ba'da tarawih Ramadan bi thuluthil Qur'an. Imam Bukhari di bulan Ramadan setiap selesai tarawih beliau membaca sepertiga Al-Quran dari 10 juz dengan hafalan hadis yang begitu banyak. Al-Quran pun tidak ditinggalkan. Setiap malam 10 juz. Macam mana hidup kayak ini? Ibadah tak habis-habis. Macam mana? Jadi ibaratnya kalau kita balikkan sekarang, sebagaimana dunia itu berhadapan dengan kitab, dengan ilmu, dengan Al-Quran, mungkin bandingannya orang sekarang seperti orang sekarang ini, dia sibuk dengan HP-nya, Android. Tak bisa lepas kan? Dicek. Kalau dulu dia sibuk dengan kitab, dengan Al-Quran, sekarang waktu itu kita habiskan cek aja sama. Android, habis waktu itu. Kalau dulu tak ada sih. Ibadah. Jangan dikira ketika dah hafal hadis tak perlu liburan lagi satu malam 10 juz. Tengok ibadah orang-orang terdahulu kayak apa, kita ni tak ada apa-apanya, tak usah sok, tak usah sombong. Tak usah sok. Tak usah merasa paling selamat, tak usah. Wa kana mujabat da'wah. Imam Bukhari itu terkenal seorang ulama yang doanya mustajab. Doanya mustajab. Wa adadu ahadits sahihah 7,000 wa mi'atani wa khamsatun wa sab'un. Jumlah kitab Sahih Bukhari yang ada di sini nih, semuanya 3 jilid yang sudah disortir, diambil yang sesuai dari tadi sekitar 700.000 hadis. 700.000 hadis disortir sama Imam. Nyortirnya bukan cuma duduk gini aja. Tengok, oh ini sortir ini tak enggak. Dia pergi ke sana. Tanya, Pak, itu bapak itu ketemu tak dengan bapak itu? Oh, tak ketemu. Itu lahir yang sudah meninggal. Terus kesana lagi, Pak, bapak itu gimana? Oh, dan itu dia pernah berbohong ya. Gitu menghukuminya. Bukan dia cuma ini. Turun ke lapangan, dicek orang-orang. Oh, kalau itu dulu pernah gila, jadi menurunkan derajat. Oh, kalau ini keceran, tadinya tidak masuk. Gitu. Bukan cuma duduk gini, tidak. Satu hadis untuk bersamahi kamu lahirkan. Itu butuh mana? Ini kamu dapat dari mana? Ini dapat dari bulan dari bulan. Nah, ini bulan ini siapa ya? Oh, ini orang sana, dicek tuh, ada dapat. Gimana keadaannya? Dia adil apa tidak? Ini tidak. Aduh, orangnya enggak adil. Ini dia kadang-kadang bermaksiat juga. Turun derajatnya tidak salah. Susah. Itu pekerjaan yang seperti itu, muter-muter lapangan, dia di lapangan mensortir 700.000 hadis menjadi 7.000 hadis. Ini yang ada sekarang, ini yang sortir. Makanya jadi hadis yang dhaif itu jauh lebih banyak daripada yang sahih. Gak ada apa-apanya. 700.000 jadi 7.000. Berapa tuh? Berapa persen? Makanya hadis yang dhaif itu jauh lebih banyak daripada yang sahih. Nah, tapi nanti cara menanggapi hadis yang sahih itu nanti yang dhaif itu nanti tingkatannya lagi. Ada tingkatannya lagi. Enggak sembarang. Oh dhaif ini buang sama apa? Enggak juga ini.
ada lagi caranya. Ini mana yang bisa dipakai, yang bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai, yang mana? Tidak semudah itu ngaji hadis itu, enggak semudah itu, susah. Jadi jumlah yang ada di hadapan kita ini adalah jumlahnya 7.275 hadis. Wa bi sifatin at-takrar arba'atu alaf wa qila ghairu dzalik. Jadi di dalam kitab Bukhari ini terjadi pengulangan-pengulangan karena ini diriwayatkan dari ini gini, tidak dari sini. Dari Sayyidina Abu Bakar riwayatnya ada begini, dari Sayyidina Ali ada begini, sama. Ini disebutkan semua di sini. Hadisnya sama, tapi jalannya 1, 2, 3. Ada jalan 3. Semuanya disebutkan semua di sini. Tapi hadisnya sama jalan, ada yang berbeda. Nah, ini setelah dipres, pokoknya yang intinya hadisnya sama, 3 jalan dihitung 1. Itu menjadi 4.000 hadis. Menjadi 4.000 hadis. Jadi 7.000 hadis seperti ini itu dari berbagai jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di babnya sekarang untuk tabarukan. Waktu kita sedikit tapi tidak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala amin. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama tentang bab yaitu bagaimana awalnya wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Awal bab kitab Bukhari yaitu kitab Kaifa kana badul wahyi, yaitu tentang bagaimana awalnya wahyu diturunkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Ini awal babnya. Ada bab ini kan beda dengan fikih. Oh haram ini tidak. Ini karena ini hadis. Pokoknya hadis awal dulu. Pilih ini wahyu pertama gimana? Urutannya lain dengan fikih. Boleh hadis. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala manafa'allahu bi ulumi bidarain. Begitu ulama hadis kalau menyampaikan hadis dengan sanad yang nyambung dengan Imam Bukhari sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Manual dengan sanad yang nyambung sampai Imam Bukhari dari guru saya, dari guru saya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai 1.200 tahun yang lalu nyambung terus nih sanadnya sampai 1.200 tahun yang lalu nyambung sanadnya sampai Imam Bukhari. Imam Bukhari nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya habis sanad dimutasi dengan sanad yang nyambung manual. Nah, ini ada keberkahan sendiri nyambungnya sanad sampai Rasulullah. Sampai Imam Bukhari. Habis sanad dimutasi Imam Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain wa bi qala hadatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas alladhi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis yang pertama, hadis tentang ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk hadisnya, insyaallah kita lanjutkan di pekannya kan. Tengok satu hadis panjangnya kayak ini. Nanti ada keterangan tambahan insyaallah di yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, semoga berkah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha